Masalah hadis tentang masalah riba terkait masalah tukar menukar, ya, tukar menukar emas atau ditukar tambah emas dengan emas, ya, atau yang lainnya. Ya, pokok pembahasannya jamaah sekalian ada di hadis ini. Ada di hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri wasy-sya'iru bisy-sya'iri wat tamru bit-tamri wal milhu bil-milhi." Yadan biyadin, ya, mislan bimislin, sawa'an bisawa'in. Ini namanya komoditi riba yang 6 ini. Jadi emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum yang halus ditukar dengan gandum yang halus, gandum yang kasar ditukar dengan gandum yang kasar, kurma ditukar dengan kurma, kemudian garam ditukar dengan garam. Kalau dibarter maka ukurannya harus sama. Ukurannya harus sama dan tunai, tidak boleh tunda. Tunai tidak boleh tunda. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman zada, siapa yang menambah, ya, awistazada atau minta ditambahkan, faqad arba, maka dia sudah melakukan riba." Ya, orang yang memberi dan menerima sama-sama berada di dalam dosa. Baik. Ini ringkasannya jamaah sekalian. Jadi yang pertama, emas dan perak ini kelompok mata uang. Jadi seluruh mata uang yang ada masuk di sini. Rupiah, dolar, real, apalagi yang kita tahu? Selain real, dolar, ya, apa? Yun, ringgit, ya, masuk semua di sini. Dolar, ya, rupiah, ya, dan seterusnya, ya, masuk semuanya di sini. Kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua ini makanan yang disimpan, makanan pokok. Kalau kita apa? Ya, beras. Jadi di sini masuk di sini beras. Ya, yang kedua ini. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya yang pertama ini, ya, emas dengan emas, maka ini takarannya harus sama. Jadi kalau ditukar 1 gram emas yang lama, maka bisa ditukar dengan 1 gram emas yang baru, tapi takarannya harus sama. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Tunai, langsung ketika itu, tidak boleh tunda. Saya ulang ya, ada orang mau beli emas, ya, dia mau tukar tambah, dia punya emas 1 gram, tapi sudah lama, dia mau tukar yang baru 1 gram juga, ya, tapi ditukar tambah. Kalau dia tukar tambah, tidak boleh, tidak bisa, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan di sini takarannya harus sama. Kemudian yang kedua, tunai. Jadi takarannya harus sama. Solusinya kemarin yang sudah kita sebutkan, dia harus menjual emas yang lama dulu. Ya, dia jual emas yang lama dulu. Setelah itu dia beli emas yang baru, ya, emas yang baru. Ya, sama juga rupiah dengan rupiah. Ya, rupiah dengan rupiah, kalau ditukar 50.000 1 lembar dengan pecahan, maka harus sama nominalnya. Ya, harus sama nominalnya. Kalau di sini 50, di sini juga 50.000. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya, kata Nabi tadi, siapa yang menambah, maka dia sudah melakukan transaksi riba. Dan ini yang sering terjadi di pasaran, ketika ada orang membeli, kemudian dia tidak punya uang kecil, dia tanya di sebelahnya, punya uang kecil, misalnya 50.000 uangnya, kata dia ini ada 20. Tidak ada 10.000-nya, berarti apa? Lebih. Ya, katanya tidak apa-apa, ambil saja, nanti dikasih kembali 10.000. Ini tidak boleh. Ya, ini transaksi riba namanya. Ya, jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kemudian kata Nabi, wa idza ikhtalafat hadhil asnaf, kalau berbeda komoditinya, maka tidak ada masalah, kuantitasnya berbeda, tapi harus tunai. Harus tunai. Contohnya misalnya dolar ke rupiah.
1 dolar berapa rupiah? 1 dolar, ya 1 dolar sama dengan berapa? 15? 16 ya. 16.000. Ini tidak mungkin sama. Ya, inilah yang disebut Nabi. Kalau dia berbeda mata uang ininya, jenisnya, maka boleh ditukar sesuka hati, yang penting tunai. Sehingga 1 dolar kalau mau ditukar dengan 16.000 boleh, tapi syaratnya apa? Tunai. Tidak boleh tunda. Ya, tidak boleh tunda karena tidak mungkin sama. Ya, sama juga dengan 1 real. 1 real itu 4.000, paling mahal 4.500 ya. Paling mahal 4.500. Jadi uang kita sangat rendah sekali nilainya ya di mata internasional. Ya. Jadi ini rendah sekali mata uang kita. Jadi dia harus tunai, jamaah sekalian. Sehingga dalam masalah yang seperti ini, ingat ya, kalau rupiah sama rupiah harus sama ya. Ingat ya, rupiah sama rupiah nominalnya harus sama. Sehingga jual beli yang seperti ini tidak dibolehkan. Ya, kalau misalnya ada acara-acara kemudian isinya di dalam uang, maka ini tidak boleh. Anggaplah misalnya isi uangnya ini berapa? 500.000 misalnya ya. 500.000. Kemudian harganya berapa? 400, enggak mungkin 400. Isi uangnya 800, berarti ya 800. Bisa jadi uangnya tadi 500, kemudian dia anggap jasanya 300. Ini tidak bisa jamaah sekalian karena dia membeli uang dengan nominal kursi yang sama, itu rupiah sama rupiah. Ya, rupiah sama rupiah. Sehingga solusinya yang pertama, dia sediakan uangnya sendiri. Misalnya 500.000 dia sediakan sendiri, kemudian dia berikan kepada orang yang membuat ini. Sehingga dia cuma membayar apanya? Jasanya saja. Mungkin jasanya 100.000 atau 150, maka ini bisa. Atau kalau mau yang aman, cari buket yang yang bukan uang isinya, tapi makanan, misalnya coklat, ya, atau karopo ini bisa, ya. Tapi kalau dia uang, maka dia terjatuh kepada transaksi ribawi, ya. Baik.